10 negara terbaik di dunia untuk para perempuan. Ada 10 negara terbaik di dunia untuk para perempuan. Kesenjangan dalam perlakuan terhadap perempuan telah melebar di seluruh negara setelah COVID-19, menurut Indeks Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan WPS tahunan ketiga. Institut Wanita Georgetown (GIWPS) dan Pusat PRIO tentang Gender, Perdamaian, dan Keamanan menerbitkan dan merilis laporan tersebut, yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Norwegia. Indeks tersebut didasarkan pada data yang mengukur inklusi perempuan, akses keadilan, dan keamanan di 170 negara. Laporan ini menunjukkan rentang skor yang lebih besar, dengan skor teratas 3 kali lebih baik daripada yang terburuk dibandingkan dengan 2 kali lebih baik pada tahun 2017. Melansir laman Global Citizen, berikut adalah 10 negara terbaik di dunia untuk dihuni para perempuan. 1. Swedia. Negeri ajaib Skandinavia ini mengalahkan persaingan dalam hal kesetaraan gender. 96% orang Swedia berpikir bahwa kesetaraan gender sangat penting. Negara ini juga masuk dalam 4 besar di Forum Ekonomi Dunia dan peringkat masing-masing Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menempati urutan pertama dalam Indeks Kesetaraan Gender Uni Eropa. Negara ini terus melakukan upaya untuk menghilangkan diskriminasi dan memastikan kesetaraan. Seperti yang dinyatakan pemerintah di halaman khusus kesetaraan gender, Swedia percaya bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri. 2. Belanda. Seperti halnya Swedia, Belanda bangga dengan kemajuannya, sambil mencatat dalam laporan pemerintah bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan kesetaraan gender total. Pemerintah Belanda bahkan mengakui kekurangan historisnya, menjelaskan bahwa sebelum tahun 1974, kesetaraan gender bukanlah prioritas bagi pihak berwenang. Tapi semuanya telah berubah sejak saat itu. Perdana Menteri Mark Rutte mengatakan bahwa kesetaraan gender memberikan dasar bagi stabilitas dan kemakmuran ekonomi. Kesetaraan gender total sekarang tidak dapat dihindari di Belanda, setidaknya 90%. Angka ini lebih tinggi dari 33 negara lainnya dalam survei, yang menunjukkan bahwa kerja keras yang dilakukan oleh para aktivis dan pemimpin Belanda membuahkan hasil. 3. Kanada. Kanada sedikit tertinggal dari beberapa pesaingnya dalam hal kesetaraan gender, tetapi keinginan untuk perbaikan ada di sana. Dengan 90% orang Kanada mengatakan sangat penting bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dan Anda dapat mempercayai bahwa Kanada sedang berupaya mencapai tujuan ini, karena negara tersebut telah mencapai peringkat tinggi dalam kategori lain yang kami sertakan. Dan mayoritas orang di Kanada mendukung peningkatan keragaman, menunjukkan bahwa negara itu bergerak ke arah yang benar. Di antara sumber data tentang kesetaraan LGBT, Kanada selalu berada di peringkat 2 teratas, dan situs pemerintah perempuan dan kesetaraan gender menekankan tujuannya untuk kesetaraan dalam hal seks, orientasi seksual, dan identitas atau ekspresi gender. 4. Jerman. Jerman telah bekerja keras selama beberapa dekade terakhir untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, dan upaya ini terus berdampak. Waktu Angela Merkel sebagai kanselir telah melihat negara itu melarang terapi konversi gay pada anak-anak, menjadi yang pertama di Uni Eropa yang menambahkan jenis kelamin ketiga ke akta kelahiran, dan mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pernikahan dan adopsi sesama jenis. Pada 2020, Jerman juga meluncurkan rencana 9 bagian, di bawah usulan Yayasan Federal untuk Kesetaraan Gender, untuk mengurangi kesenjangan upah gender dan memasukkan lebih banyak perempuan ke dalam peran kepemimpinan. 5. Prancis. Sejak 2012, pemerintah telah memiliki departemen yang didedikasikan untuk kesetaraan gender. Ada petugas di setiap bidang kebijakan yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan gender, dan Kementerian Tenaga Kerja meluncurkan Indeks Kesetaraan Gender sendiri pada tahun 2019. Dan juga pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan seperangkat undang-undang yang memaksa perusahaan dengan setidaknya 50 karyawan untuk menghilangkan kesenjangan upah gender mereka. 6. Spanyol.
Sejak 2010, persentase orang di Spanyol yang mengakui bahwa pria memiliki kehidupan yang lebih baik daripada wanita telah meningkat dari 45% menjadi 64%, menunjukkan bahwa negara tersebut telah mengakui kekurangannya. Ini juga menangani mereka, mengesahkan 2 undang-undang pada tahun 2020 yang ditargetkan untuk lebih mengurangi diskriminasi dan kesenjangan gaji di tempat kerja. Menteri Kesetaraan Spanyol, Irene Montero, mengatakan undang-undang itu satu langkah lagi untuk mengakhiri kesenjangan gender yang ada di masyarakat kita. 7. Inggris. Undang-Undang Kesetaraan 2010 melampaui Undang-Undang Uni Eropa untuk memastikan orang-orang di Inggris dilindungi dari diskriminasi berdasarkan gender, ini termasuk orang trans, dan mereka yang mengalami kehamilan atau persalinan seksualitas, ras, agama, dan kecacatan. Dalam hal kesetaraan gender, hanya Kanada dan Swedia yang memiliki persentase lebih tinggi dari orang-orang yang menganggapnya sangat penting daripada Inggris. Inggris memiliki proporsi orang yang pro-keragaman tertinggi di Eropa, dan sejak 2020, mengizinkan pernikahan sesama jenis di setiap bagian pulau termasuk Irlandia Utara. Meskipun Brexit membawa beberapa permusuhan rasial dan xenofobia ke permukaan, dan sentimen anti-trans sedang meningkat, Inggris tetap menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk seorang wanita. 8. Norwegia. Norwegia memiliki rekor yang luar biasa dalam hal memperlakukan wanita secara setara. Negara ini belum pernah keluar dari 3 besar laporan kesenjangan gender Forum Ekonomi Dunia sejak studi tersebut diluncurkan pada tahun 2006. Sekitar 95% warganya percaya pada kesetaraan gender, dan pemilih Norwegia memiliki sejarah yang membanggakan dalam memilih perempuan. Perempuan memegang 41% kursi di parlemen Norwegia, 1/5 lebih banyak dari Inggris, dan seperti Selandia Baru, Norwegia memiliki Perdana Menteri perempuan. 9. Selandia Baru. Selandia Baru dipimpin oleh salah satu Perdana Menteri paling populer di dunia, Jacinda Ardern, yang pada tahun 2020 mengawasi pengesahan Undang-Undang Amandemen Pembayaran Setara. Undang-undang memastikan bahwa perempuan yang bekerja di industri yang didominasi perempuan dibayar sama dengan laki-laki yang bekerja di industri yang didominasi laki-laki. Hanya 1,6% penduduk Selandia Baru akan keberatan memiliki tetangga yang berbeda agama, angka terendah dari negara manapun, dan Selandia Baru adalah yang kedua setelah Brazil dalam hal tidak keberatan memiliki tetangga dari ras yang berbeda. Dan, tidak mengherankan, hanya 1,3% orang yang berpikir bahwa pria menjadi pemimpin politik yang lebih baik daripada wanita. 10. Denmark. Pemerintah Denmark mampu mendukung kesetaraan gender. Antara lain, melalui waktu bekerja yang fleksibel sehingga wanita bisa mengatur waktu antara karir dan keluarga, biaya daycare yang disubsidi. Pemerintah juga membuat wanita dapat menitipkan anak saat bekerja tanpa takut biaya tinggi, serta kebijakan cuti melahirkan yang hingga 52 minggu dibagi bergantian antara ayah dan ibu, dan paling fleksibel di negara-negara Uni Eropa. Dampaknya, banyak wanita yang bisa kembali bekerja setelah melahirkan. Terima kasih sudah masuk ke channel saya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga sehat selalu dan banyak rejeki. Sampai jumpa di video selanjutnya.